kasih kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Saya senang. By the way, ibadah kita di gereja kita ini keren. Saya pernah datang ke konferensi anak muda di luar negeri. Dan setelah selesai konferensi, ibadahnya libur deh. Dengan pertimbangan supaya volunteernya bisa istirahat. Tapi kalau di gereja kita bukan hanya volunteernya, pendetanya juga tetap khotbah ya. Saya lihat Pastor Philip, ya. Dalam 1 bulan berapa belas khotbahnya ya. Saya mau lelah tuh enggak berani ya. Demikian juga dengan Anda. Siapa yang kemarin ikut CGSC? Wah. Kita makan kenyang ya rasanya ya. Dan biar hari ini kita kembali ke firman sederhana gitu ya. Yang aplikatif yang bisa kita segera lakukan. Terutama mempersiapkan kita untuk menyambut momen CGFan. Tapi sudah antusias? Sudah antusias ya? Udah tahu mau ngapain selama sebulan? Udah ya? Kemarin saya ketemu anak voltage, kan kita habis ibadah voltage di sini. Pulangnya ada anak belum dijemput, lalu saya tanya, gimana CGFan-nya? Sudah kak, gitu ya. Ternyata dia salah satu ketua CGFan kita. Dia cerita planningnya gitu. Minggu pertama mau buat itu loh, challenge Indomie hias yang, bukan harus Indomie ya, pokoknya mie instan hias yang kotak itu loh. Yang kalau dibalik jadi apa gitu. Terus minggu keduanya katanya mau potluck. Terus minggu ketiganya worship night. Terus minggu keempatnya mau board game. Saya dengerinnya ya geli-geli juga, yang rohani cuma satu ya. Yang lain dia nyebutinnya yang seru-seru gitu. Dan saya tanya, kamu umur berapa? Umur 11. Terus ternyata dia ketua CGFan. Saya tanya, berapa timnya? 7 orang. Dia bilang begitu ya. Jadi anak umur 11 tahun sudah pimpin CGFan. Sudah tahu dia mau ngapain aja dengan teman-temannya. Saya percaya anak youth gak ada yang mau ketinggalan. Amin. Ya, mereka udah antusias. Kita juga, siapa di sini yang belum ikut CG? Ada? Ada ya? Nah, kalau mau malam ini langsung diajak ikut CG ya. Supaya bisa langsung ikut CGFan. Tapi jangan cari mie instan, itu di voltage. Di youth ada juga gak? Ada. Enggak. Anak youth bilang gini, bosen kak. Kalau anak voltage itu harus nego keras sama orang tuanya supaya bisa makan mie instan. Berbahagialah kalian anak youth ya. Yang pilihan utamanya mie instan. Enggak ya. Masa kuliah itu memang masa paling bebas untuk makan apa aja ya. Kita buka sama-sama di Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Waktu saya membaca merenungkan ayat ini, untuk pertama kalinya saya berterima kasih kepada seorang ahli Taurat. Gitu ya. Walaupun motivasinya orang ini enggak bagus, karena di situ ditulis ya, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, gitu ya. Walaupun ini orang nyebelin mau mencoba Yesus, tapi gara-gara dia, kita jadi tahu rahasia kehidupan yang sangat berharga. Ya, kita lihat ya. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan, Yesus tahu orang ini mencobai dia, sehingga jawabannya bukan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi ini jawaban kepada orang yang sebenarnya bukan pengen tahu bagaimana hidup kekal, tapi untuk mencobai. Begitu. Lalu Tuhan menjawab begini. Tuhan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Biasanya itu terjadi kalau kita tuh sebenarnya hatinya sudah salah. Lalu kita datang sama Tuhan. Tuhan tuh menjawab kita balik dengan pertanyaan. Nah, sama seperti orang ini. Tuhan Yesus bertanya kepada dia begini. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kan kamu ini ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana? Ya. Kemudian jawab orang itu. Bayangin ya, ayat terfavorit yang kita sering hidupi itu dijawab sama ahli Taurat. Ayo kita anak Tuhan, walaupun kita bukan ahli Taurat, paling tidak
jangan abaikan perintah yang ini. Karena even ahli Taurat aja tahu. Ahli Taurat bisa menjawab loh. Dia menjawab begini, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hebat gak orang ini? Ahli Taurat ini bisa menjawab rahasia kehidupan kekal yang bukan hanya berguna nanti setelah mati, tapi kita bisa merasakan yang namanya sorga di bumi. Soalnya kalau kita mau timbang-timbang, mengasihi manusia itu bukan syarat supaya kita bisa masuk ke surga. Benar nggak? Percaya Yesus enough, titik. Tapi orang yang percaya kepada Yesus tidak mungkin membenci sesamanya. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus tidak mungkin tidak mengasihi sesamanya. Nah, ahli Taurat ini tahu, makanya dia jawab, menurut kitab Taurat dia berkata, kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Perhatikan, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Nggak dikoreksi loh sama Tuhan. Tapi lihat, ini hikmat selanjutnya. Tuhan bilang begini, perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Ini hikmat bahwa mengetahui tentang kasih tidak cukup. Tapi berbuat sesuatu kepada Tuhan dan kepada sesama, itu yang akan membuat kita hidup. Bapak, Ibu, Saudara, teman-temanku, anak youth, orang yang hidup belum tentu benar-benar hidup. Orang itu bisa hanya sekedar hidup. Sekedar berlalu gitu loh. Waktu berlalu, bosan banget. Orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak sesama. Orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Kehidupannya itu akan menjadi kehidupan yang monoton, membosankan. Dan dia itu hanya menunggu-nunggu dan bertanya-tanya, what is the meaning of my life? Kalau Anda ada di posisi itu sekarang, walaupun Anda sudah menjadi orang Kristen lama, jangan-jangan Anda hanya baru kenal satu sisi mata koin. Anda pikir hidup ini hanya tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Lalu Anda berusaha menjadi orang Kristen yang baik. Tapi Anda lupa bahwa sisi satunya adalah mengasihi sesama. Mengapa ada orang Kristen yang tidak bahagia? Karena dia hanya fokus kepada hubungan antara dia dengan Allah. Dan hubungan itu lama-lama berubah. Bukan lagi berdasarkan kasih, tapi hitung-hitungan untung dan rugi dengan Tuhan. Kenapa? Karena di waktu ketika kita belajar mengasihi sesama, disitulah kita melihat gambar dirinya Tuhan dalam diri kita itu terpancar. Kalau hanya kita, don't get me wrong, okay? Bukan berarti kita nggak boleh mengasihi Tuhan lalu fokus hanya kepada Tuhan, salah. Jangan sampai seperti orang yang ahli Taurat ini. Dia tahu segala macam hukum, tata cara melakukan ibadatnya. Bahkan Tuhan aja pernah dikoreksi. Kenapa kok yang ini puasa kok muridmu enggak? Kenapa kok menyembuhkan di hari Sabat? Orang yang tidak memiliki kasih di dalam dirinya, dia akan menjadi orang Kristen yang cuman tahu menghakimi orang lain. Orang yang kehilangan yang utama itu yaitu kasih, dia tidak akan benar-benar mengalami yang namanya hidup. Makanya Tuhan bilang begini, kamu tahu, benar, pinter, jawabanmu benar. Perbuatlah itu, maka kamu akan hidup. Memang dasar ya, orang ini tuh kan maunya cuman mencobai. Bukannya langsung tertemplak. Iya ya,
Selama ini aku tuh cuman mengejar pengetahuan tentang Tuhan. Seolah-olah aku cari gereja mana yang bisa memuaskan pengetahuanku tentang Tuhan. Wah, gereja ini pengajarannya cetek. Aku ini sudah lulusan teologi ya. Aku ndak mau, aku mau yang Bapak Ibu Saudara, teman-temanku. Tuhan itu tidak kita kenal di perpustakaan. Tuhan itu bukan objek untuk kita selidiki di bawah kaca pembesar dan kemudian pengetahuan yang kita punya itu kita pakai untuk menghakimi orang lain. Bukan demikian. Bukan demikian. Memang dasar orang ini dia tidak menginginkan itu. Bukannya dia langsung tertemplak, oh iya ya, pantesan selama ini hidupku kok kosong. Selama ini hidupku kok rasanya cuma penuh dengan aturan-aturan. Aku belum berbuat seperti apa yang tadi aku katakan. Enggak loh, ahli Taurat ini langsung bilang lagi begini. Tetapi perhatikan, untuk membenarkan dirinya sendiri. Orang yang kehilangan kasih Tuhan dalam kehidupannya, orang itu akan pintar bersilat kata hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Coba pernah gak kita berusaha ajak orang misalnya untuk ke gereja? Kadang lebih sulit mengajak orang percaya yang dulunya pernah ke gereja kemudian mungkin pahit, atau ada masalah, atau ada sesuatu kemudian dia tidak pernah ke gereja lagi. Lebih sulit daripada orang yang sama sekali belum pernah kenal Tuhan, kemudian kita kenalkan Tuhan kepada dia lalu kita ajak ke gereja. Teman-teman, di CG Fund ini kita harus sungguh-sungguh berdoa. Karena yang terhilang bukan hanya orang yang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Tapi yang terhilang juga adalah orang yang dulunya pernah pergi ke gereja, tapi sudah tidak pernah lagi. Do you have that kind of friend atau family di sekitar Anda? Yang bukan hanya gak pernah dengar Injil sama sekali, tapi dia adalah orang yang terhilang dari jalan Tuhan dan dari rencana Tuhan. Itu loh orang-orang yang akan kita menangkan. Coba check again your playlist, not playlist ya, VIP list. Playlist lah Spotify ya. Coba cek lagi VIP list Anda. Coba kenali backgroundnya orang ini. Anda akan kaget. Karena ternyata sebenarnya dia bukan benar-benar jiwa baru. Tapi jiwa terhilang. Sama pentingnya untuk kita jangkau sama-sama ya. Nah, orang ini membenarkan dirinya. Makanya untuk deal dengan orang seperti ini jangan pakai pengetahuan atau kata-kata hikmat. Nanti kita lihat rahasianya apa ya. Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang berharga lewat ayat-ayat ini. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nyebelin ya orang ini ya. Tapi gara-gara dia kita jadi tahu mana yang disebut sesama manusia ya. Kita lihat jawab Yesus. Nah, Yesus menjawab dengan perumpamaan. Tapi Yesus kalau bikin perumpamaan itu tidak ngawur. Bukannya tanpa tujuan, bukannya tanpa arti. Ya, kalau sudah diterangi Roh Kudus kita bisa ngerti. Ya ampun, Tuhan ini pinter sekali ya. Menjawab ahli Taurat ini pertanyaan tuh dengan perumpamaan yang maknanya tuh dalam sekali. Kita lihat satu-satu ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Sebelum saya lanjut, saya takut nggak kembali lagi ke ayat ini, jadi saya mau jelaskan dulu.
keadaan orang seperti yang Tuhan Yesus ceritakan dalam perumpamaan ini, itu ada di sekitar kita. Bukan orang yang benar-benar mengalami kriminalitas, benjol gitu ya. Itu kita bisa langsung bawa ke hospital. Tapi ini bisa juga terjadi dalam sesuatu yang sifatnya spiritual. Bukankah iblis itu adalah pencuri, pembunuh dan membinasakan? Pendusta, ada banyak orang-orang yang bukan hanya dirampok, artinya berkat Tuhan yang harusnya untuk orang itu tuh dirampok sama iblis. Contoh, bukankah setiap orang itu, bahasanya, berhak untuk bahagia? Bukan berarti cintanya harus selalu diterima ya. Lihat ya, seorang anak muda harusnya bisa mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dukungan dari keluarga. Tapi iblis mencurinya, kemudian orang tuanya dibuat tidak akur, atau iblis bekerja sehingga papanya mungkin jadi papa yang kasar dan jahat. Sehingga seorang ini tumbuh menjadi orang yang tidak punya pegangan dalam kehidupannya. Cenderung menyendiri, jadi pahit dan lain-lain. Bukan hanya berkat yang harusnya dia nikmati itu dicuri oleh kegelapan. Tapi kegelapan atau iblis ini juga memukulinya habis-habisan sampai mati. Bukan cuma mengambil berkat yang seharusnya menjadi milik orang itu, tapi termasuk juga apa? Membuatnya jatuh dalam dosa, kepahitan, kemarahan, pornografi yang membuat hidupnya jadi tambah hancur. Nah, orang-orang seperti ini tuh ada real di sekeliling kita. Bisa jadi dulu kita juga seperti itu. Tapi sejak kita terima Yesus, kita tuh dicintai, dipandang berharga, digantikan bajunya dengan baju kemuliaan. Hidup kita jadi berarti, benar? Tapi bukan berarti orang seperti ini itu tidak ada lagi di sekeliling kita. Ya, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Perhatikan. Kebetulan, ini masih perumpamaan Yesus ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kenapa? Karena imam ini tidak mau menjadi najis. Karena kalau lihat dari jauh itu jenazah, dia tidak boleh mendekat. Kenapa? Kalau dia mendekat dia tidak bisa melayani. Ini imam melihat tapi tidak peduli. Ayat ini menegur saya dengan keras juga. Karena saya termasuk kategori imam dan termasuk juga kategori Lewi. Alkitab ini tegas sekali bilang, bahkan imam pun bisa tidak peduli. Ya, dan demikian juga seorang Lewi. Kalau Anda baca perjanjian lama, Anda tahu ya bedanya imam dan Lewi itu apa? Imam itu adalah seharusnya adalah orang yang bisa berdiri antara umat dengan Tuhan. Imam itu dapat kepercayaan itu. Tapi dia mengabaikan perannya. Dia lebih, ini kalau di sini, kalau di zaman itu berarti dia lebih memperhatikan seolah-olah begini loh. Aduh, daripada aku ngurusin satu ini repot. Ada lebih banyak lagi orang yang perlu aku tolong. Makanya dia tega, tidak peduli, lewat di seberang jalan lalu pergi. Kenapa kok tahu dia itu imam? Pasti dari kelihatan dari bajunya. Kalau enggak kan kelihatan kayak orang biasa aja. Nah, kemudian orang kedua adalah seorang Lewi datang ke tempat itu. Perhatikan, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Persis sama seperti imam tadi. Kalau Lewi itu artinya pelayan-pelayannya. Ini peringatan untuk pendeta. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pelayanan kependetaannya. Ini juga teguran gitu ya kepada volunteer-volunteernya. Pelayan Lewinya, WL Singernya. Makanya C.G. Van ini bagus. Semuanya ikut turun. Gak boleh ada yang bilang, oh saya ini kan worship leader.
Jadi saya nggak perlu ikut Cekivan, enggak. Semuanya ikut. Kalau enggak, kita akan masuk kategori imam yang lewat dari seberang jalan. Kita akan masuk kategori Lewi yang lewat dari seberang jalan. Dan perhatikan, lalu datang seorang Samaria. Tahu nggak orang Samaria itu kalau di zaman Tuhan Yesus adalah orang yang dipandang sebelah mata sama bangsa Israel. Dianggap musuh. Orang Israel itu tidak berteman dengan orang Samaria. Ingat kejadiannya? Waktu Yesus sengaja menyimpang ke Samaria, kemudian ada wanita yang menimba air di tengah-tengah hari. Di situ dikatakan sebab orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. Di sini Tuhan Yesus pakai contoh perumpamaan. Orang yang paling tidak diperhitungkan. Justru yang melakukan sesuatu yang mulia di pemandangan Tuhan. Bukan imam, bukan Lewi loh, tapi orang Samaria. Nah, perhatikan ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Perhatikan ini loh bedanya. Dan ketika ia melihat orang itu, baca sama-sama, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi bedanya imam, Lewi sama Samaria apa? Imam dan Lewi hatinya tidak tergerak oleh belas kasihan. Sedangkan orang Samaria hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini adalah hal pertama yang harus kita miliki. Kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hati ini loh, punya enggak gerakan, tergerak itu namanya move. Atau tiba-tiba stir, something gelisah di hati. Sesuatu yang namanya compassion atau belas kasihan itu tiba-tiba tergerak sama belas kasihan. Ngelihat, aduh kasihan sekali orang ini. Nah ini kalau di ayat ini tuh kelihatan mata. Langsung lukanya kelihatan, darahnya kelihatan. Dia tergeletak gitu sehingga langsung iba belas kasihan. Nah sedangkan kalau kita mau lihat orang-orang di sekelilingnya kita. Percayalah kalau pakai mata kita biasa, kita gak akan punya belas kasih. Kalau iya berarti kita itu cuman kasihan sama pengemis, anak kecil yang terluka. Padahal bukan itu. Ada luka yang gak kelihatan, ada hasil orang-orang yang dirampok habis-habisan itu yang gak kelihatan dengan mata. Yang kita bisa lihat cuma dengan hatinya Tuhan. Makanya lagu yang bilang, berikanku mata seperti matamu, itu betul. Gimana caranya? Di logika nggak masuk. Kita lihat orang yang lebih sukses dari kita, IP-nya lebih tinggi, hidupnya lebih mapan, dia kayaknya ketawa ketiwi aja, gonta-ganti pacar, kayaknya kok dia lebih happy, aku yang lebih struggle. Kalau kita bisa lebih mengasihani diri sendiri daripada kita bisa lihat orang yang belum percaya Yesus itu, berarti ada yang salah sama hidupnya kita. Tahu nggak? Sekalipun kita dalam kekurangan, sekalipun kita masih struggle, sekalipun kita masih jomblo belum punya pacar, kita udah coba nembak 2-3 kali belum berhasil, asal kita punya Yesus, kita jauh lebih bahagia daripada orang yang belum kenal Yesus. Lalu kita bilang begini, waduh kalau dia tambah kenal Yesus tambah semakin sempurna kehidupannya. Gak boleh gitu. Orang itu ketawa, happy. Kamu gak tahu hatinya nangis kayak gimana. Ada satu lagu, bahasa Inggrisnya itu bagus banget. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with cares. Headed to nowhere.
Dalam tawa mereka tersimpan duka, tapi Yesus mendengar tangis mereka. Nah, waktu Yesus dengar tangis mereka, Yesus itu cari siapa yang mau tergerak hatinya dengan belas kasihan ilahi. Nah, orang Samaria itu mulai dengan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tapi tidak berhenti sampai tergerak aja. Berapa banyak kita tergerak waktu kita berdoa? Berapa banyak kita hancur hati ingat orang itu waktu kita berdoa? Tapi itu tidak cukup, my friend. Kalau dia cuma tergerak oleh belas kasihan, kemudian dia cuma datang mendekat terus dibilang gini, kasihan ya kamu, I feel you. Terus dia pergi. Buat apa? Lihat ya, ia pergi kepadanya, katakan pergi kepadanya. Jadi setelah hati ini punya belas kasihan, do something, yaitu apa? Mendekatlah kepada orang itu. Dekati orang itu. Kalau kita punya belas kasihan sama seseorang, bangun hubungan dengan orang itu. Wah, kalau gitu aku tak punya belas kasihan sama orang yang yang cantik-cantik nanti supaya bisa aku dekati. Ya itu modus. Nggak bakal Tuhan dengerin. Mana yang hatimu tergerak dengan belas kasihan, itu yang kamu pergi kepadanya. Jangan cuma sekedar mau ikut CG Fun. Hah? What on earth is CG Fun? Dan kamu bilang ya pokoknya fun-fun lah kita lah. Nggak bisa. Harus pergi kepadanya. Jangan langsung minta orang itu datang ke hidupmu, ke agendamu, ke duniamu. Kamu datang dulu ke hidupnya orang itu. Kamu masih punya waktu 1 bulan. Kalau selama ini terlalu cuek, gak pernah perhatiin, ayo bangun bonding, bangun hubungan dengan tulus. Pergilah kepadanya. Oke, bilang sama kira-kiranya, pergi kepadanya. Pergi. Awas jangan ada yang melenceng ya pikirannya ya. Semakin diteguhkan, harus PDKT. Bukan. Ini VIP ya. Loh iya Kak, tapi dia tuh VIP ku. Bukan ya, gak boleh modus. Harus tulus. Oke. Lalu perhatikan, bukan cuma pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Perhatikan apa yang sedang orang Samaria ini lakukan. Answer the need. Menjawab kebutuhannya, kebutuhan apa yang ada di depan mata, yang dia bisa tahu, ini orang bukan lagi butuh dihibur, bukan bilang nggak apa-apa ya, Tuhan tuh baik loh sama kamu, perampok tuh ambil hartamu nggak apa-apa, nanti Tuhan bisa balas hartamu, bukan itu kebutuhannya. Kebutuhan dia waktu itu adalah ditolong luka-lukanya. Bisa nggak kita jadi orang yang dipakai sama Tuhan untuk memenuhi, untuk menjawab kebutuhan orang lain. CG Fun itu bukan cuma tentang program fun, kemudian kita senang hanya because the number atau nambah jumlahnya. Buat apa? Dengarkan baik-baik. Buat apa orang itu dikirim oleh Tuhan ada di kita kalau kita tidak bisa dipakai Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Apakah kebutuhan orang itu adalah kesepian? Apakah kebutuhan orang itu adalah gambar diri yang sudah dihancurkan dari kecil? Orang selalu bilang dia gak bisa, gitu aja gak bisa. Kamu mesti kalah dibanding kokomu. Mau jadi apa kamu nanti? Selalu di underestimate sama orang, selalu diragukan. Ayo lihat orang itu. Jangan cuman lihat. Maksudku gini loh. Jangan cuman ajak orang itu hanya karena kamu mau penuhi target angkamu. But please truly care.
to that person. Kalau dia bisa datang ke tempatmu, berarti Tuhan tahu ada sesuatu dalam hidupmu yang bisa dipakai Tuhan menjawab kebutuhan orang itu. Waduh Kak, dia butuhnya uang aku yang gak punya. Tuhan yang akan sediakan, bukan kamu. Kamu bisa kenalkan sama dia. Tuhan itu yang mencukupkan segala kebutuhan. Amin. Orang Samaria tuh gitu. Mau repot, minyak, anggur. Ayo coba naikin orang ke keledai. Susah gak? Susah. Apalagi ke orangnya udah setengah mati. Udah gitu, dia harus tuntun. Dia sendiri harus jalan. Yang sebelumnya dia enak-enak naik keledai. Tiba-tiba dia harus jalan, dia tuntun keledainya, dia bawa orangnya itu di atas keledainya. Mungkin kita tuh harus merelakan kenyamanan kita karena ada orang lain. Naik mobil sendirian tuh paling enak. Tiba-tiba kita harus agak repot dikit belok jemput orang. Tiba-tiba orang yang dijemput ini buang tisunya sembarangan lagi. Mobilnya baru tak lap. Dia habis pegang hidungnya langsung pegang. Kamu orangnya bersihan. Tapi tiba-tiba rumahmu kedatangan orang yang mungkin gak sebersihan itu. Mau gak zona nyamanmu tuh diusir sedikit. Hanya untuk bisa menerima orang lain. Grupmu tuh udah asik banget. Kalau ngomong tuh nyambung. Dia tiba-tiba bawa orang baru yang gak nyambung. Awkward deh momennya, awkward deh. Mau gak turun dari keledaimu, naikin orang itu ke keledaimu, kamu jalan. Bukan berarti ini kunci mobil gua ya, enggak, bukan itu. Jangan terlalu ditranslate ya. Tapi paling enggak ya, kita itu rela gitu loh. Rela. Kita itu bikin CG kita yang sudah asik banget gitu, tiba-tiba ketemu orang yang diem banget gitu. Kita jangan ada inner jokes gitu loh. Yang bikin orang itu kayak feel left out. Orang ketawa apa ya orang ini? Ada orang tuh yang jadi good host gitu loh. Ini loh sorry. Kita tuh lagi ketawa. Minggu lalu tuh dia itu bawa tusuk satenya kegedean. Dagingnya kecil-kecil banget. Jadi kita tuh suka godain dia. Please be a good host. Kalau kamu suka sate apa? Terus dia kayak biasa aja. Ya udah, tapi intinya jangan buat orang tuh rasa kayak kita ini udah akrab banget, bener nggak? Terus tiba-tiba ada satu orang muncul. Ayo jadi good host buat mereka merasa nyaman, ya. Nah itu loh yang dilakukan orang ini, menjawab kebutuhannya. Bukan cuman senang-senang, dapat VIP 2, rame di grup CG. Guys CG ku tadi dapat VIP 5. Bukan itu kebanggaannya. Tapi apakah kita bersama dengan grup kita itu answer that person needs. Dia butuh apa ya. Nah kemudian dia ini lakukan extra mile. Perhatikan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu katanya. Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya. Waktu aku kembali. Nah ini bagus banget prinsipnya. Waktu kita itu menolong, menjawab kebutuhan orang. Selama musim CG Fun kemudian orangnya mulai enjoy. Mau gak pasang badan? Jadi penjaga jiwanya walaupun kita bukan leadernya. Kita bukan sponsornya. Kita bukan orang yang tiba-tiba lepas tangan. Kemudian, ya kan dia sudah ada sponsornya, dia sudah ada CG-nya. Ingat, siapa yang bawa, oke? Itulah saudaranya. Siapa yang bawa, itulah penjaga saudaranya. Jadi terus ingatkan, terus ajak, terus ditemenin. Jangan sekali-kali kita tuh berpikir untuk ngajak, kemudian kita pikir kan tugasnya sponsor sama CGL untuk follow up, untuk jagain untuk ini. Sesimpel cuman penjaga saudara. Pasang badan kayak orang ini loh. Nanti kalau ada apa-apa sama orang ini bilang aku ya. Yang ngerawat kan orang lain memang. Pemilik penginapan.
Tapi dia pasang badan, dia bilang, nanti kalau lebih aku akan balik lagi ya, aku akan bayar sisanya. Do extra mile. Memenangkan jiwa itu termasuk menjadi penjaga jiwanya. Sampai hari ini, kalau saya pernah kenal seseorang, apalagi saya kenal tuh dari kecil. Kalau Tuhan itu masih izinkan saya ketemu lagi, atau dengar kabar tentang orang itu, mungkin saya kenal dia waktu SD. Sekarang saya dengar dia SMA tuh dia udah gak ke gereja lagi. Waktu itu juga saya langsung merasa bertanggung jawab. Karena dia pernah duduk di depan mendengarkan waktu kita melayani. Gak bisa kita ini bilang, oh itu kan sudah AOG. Biar AOG aja yang urus, gak bisa. Kenapa? Karena sudah pernah kenal. Itu loh prinsipnya penjaga jiwa. Teman-temanku, jangan hanya jadi pemenang jiwa yuk. Jadilah penjaga jiwa saudaramu. Mungkin kamu pernah tahu, itu kayaknya dulu anak CG. Kok ketemu di bank ya, dia kerja di situ ya. Jangan merasa kayaknya dia pernah ke AOG deh. Dia pernah pelayanan. Ayo sempatkan diri tanya, hey kamu dulu anak AOG ya? Oh iya, terus aku kuliah di luar negeri gini. Oh sekarang udah balik ke Surabaya, iya. Gimana sekarang? Sudah nemu CG lagi enggak? Oh enggak lah, sibuk gini. Boleh enggak aku minta nomormu? Nanti kapan-kapan kalau kamu butuh didoakan, kontak aku ya. Karena kita percayalah gak pernah kebetulan. Tuhan itu pertemukan kita dengan orang-orang yang kayak dulu pernah kenal. Apalagi dulu kita pernah bawa orang itu ke Tuhan. Kita pernah bagi brosur sama dia. Kenapa saya ngomong gini? Saya mau minta tolong. Ada banyak anak muda yang hilang. Dulu waktu kecilnya SMP mungkin SMA itu masih sungguh-sungguh. Tapi waktu kuliah pindah kota bisa jadi season change. Anda yang paling bisa menjangkau mereka di tempat-tempat Anda kuliah atau Anda bekerja. Tidak ada salahnya do a little chit chat and ask ke teman kerja, kamu dari mana? Aslinya dari mana? Dan lain-lain. Kamu sudah ada komunitas rohani enggak? Oh enggak, aku udah enggak pernah ke gereja. Belum nemu yang cocok, mau enggak coba? Pokoknya do something. Amin. Ya, atau tiba-tiba kamu diingatkan, oh iya ya, teman SMA ku. CG Fund itu adalah pintu untuk kita mengingat lagi. Dan percayalah Tuhan itu tidak akan iseng kalau tiba-tiba ketemukan kamu dengan siapa. Atau tiba-tiba orang itu kontak kamu lagi. Atau tiba-tiba ada apa, too many kebetulan-kebetulan. Tapi kalau itu di dalam hadirat Tuhan, kamu akan ingat, jangan lewatkan kesempatan itu. Ya, orang Samaria ini nggak pernah tahu di dalam perjalanannya dia akan ketemu orang yang sekarat. Anda juga sama, apalagi Anda Army of God. Anda sudah dilepas, didoakan, diutus. Minta hati yang peka, hati yang tergerak sama belas kasihan. Kemudian Anda jawab kebutuhannya, lalu jadilah penjaga jiwanya. Ya, amin ya. Perhatikan. Lalu setelah selesai dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Mau kembali ke kehidupanmu dan menjadi sesama manusia bagi orang-orang yang terhilang itu? Tunjukkan belas kasihan. Bukan cuma miliki belas kasihan, tapi tunjukkan. Kasih tahu mereka kasih itu seperti apa. Kasih tahu mereka penerimaan itu seperti apa. Kasih tahu mereka dihargai sebagai ciptaan Tuhan itu seperti apa.
Ya. Saya tutup dengan ayat ini, 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Paulus bilang begini, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, bilang sama-sama ramah. Ya, be friendly, be friendly. Jadilah ramah ya, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami, perhatikan, dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi kalau kita berani ajak jiwa baru datang ke CG-Fund kita, mulai saat itu juga hubungan kita dengan mereka itu tidak pernah sama lagi. Mereka bukan lagi orang asing dan pendatang, tapi mereka adalah kawan sewarga. Saya salut, saya banyak mendengar bagaimana AOG saling tolong menolong. Bukan hanya menolong maba yang baru pertama kali masuk, tapi ketika ada anggota CG yang mengalami kedukaan, orang tuanya meninggal dan lain-lain. Kalian ini bukan cuma urunan, tapi benar-benar sampai pergi ke rumah sakit, bantuin cari petinya dan lain-lain. Itu loh yang pemimpin-pemimpin kalian itu lakukan. Saya berharap hati seperti itu, hati yang peduli. Kemarin waktu CGSC, Pastor Philip sempat ngomong soal MSP. Salah satu doa saya, penggerak atau pelaku utama yang akan membawa MSP kepada masyarakat, yang paling utama saya doakan adalah Anda, anak-anak youth. Anda akan menjadi orang yang ada di garis depan dalam menunjukkan belas kasihan. Coba lihat, kalau misalnya ada apa namanya, ada bencana alam atau apa, relawan-relawan itu anak-anak muda. Dengarkan saya tutup dengan ini. Harusnya orang yang paling bisa menunjukkan belas kasihan, peduli sama orang lain, itu justru kita anak-anak Tuhan, ya kan? Amin. Jadilah anak-anak muda yang bukan cuman giat memenangkan jiwa, tapi juga menunjukkan belas kasihan dan peduli sama kehidupan mereka. Answer their need, be there for them di masa-masa susahnya mereka. Ya, kalau Anda mungkin bukan punya uangnya untuk donasi atau apa, tapi your heart, your time, your energy, Anda bisa ada di sana dan bersama-sama dengan mereka. Amin. Ya, yuk kita bangkit berdiri sama-sama.